Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Salam sejahtera, berkah dalam. Selamat berjumpa lagi dalam renungan harian hari Rabu 7 April tahun 2021. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dengan berdoa agar sabda Tuhan sungguh meresap dalam hati kita masing-masing. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, karena kasih-Mu kami selalu Engkau berikan berkat yang melimpah berupa kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan. Kini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Terangilah akal budi dan pikiran kami, agar mampu mendengarkan sabda-Mu hari ini dan dapat melihat kehadiran Yesus Kristus yang telah bangkit dari kubur untuk menyiapkan jalan keselamatan bagi kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang mulia dan disembah kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkara-perkara di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemui mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan malam hampir terbenam. Dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pengalaman berjumpa dengan Yesus yang bangkit dialami oleh Kleopas dan Lukas di dalam perjalanan ke Emmaus. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesedihan yang sangat mendalam menyebabkan kita menjadi berperasaan macam-macam. Sedih, kecewa, kesal, marah, dan lain-lain. Secara manusiawi, dua murid Yesus tadi sangat kecewa karena Yesus yang mereka harapkan sebagai Mesias yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi tiba-tiba dibunuh, disalibkan, dan kini ada berita bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Kekecewaan yang mendalam mengakibatkan mata dan hati mereka tertutup. Dua orang murid tersebut tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama mereka. Mereka tidak tahu bahwa yang bercakap-cakap dengan dia adalah Yesus. Kita juga kerap mengalami kekecewaan, kesedihan, dan kegalauan seperti dua murid Yesus tadi. Kita sering larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Perasaan-perasaan seperti itu justru kerap membuat kita tidak menyadari kehadiran Allah di dalam diri kita,
di dalam hidup kita. Kita tersandra oleh perasaan galau dan tidak mau membuka hati untuk menyambut hari esok. Seperti Tuhan menampakkan diri kepada kedua murid tadi, Tuhan juga sering menampakkan diri kepada kita, terutama di saat kita mengalami kesedihan, kekecewaan, kegalauan, keputusasaan. Begitulah Tuhan tak henti-hentinya membuka mata hati kita untuk melihat kehadiran Yesus. Di dalam Ekaristi, kita mengalami kehadiran Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.